Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat bahas tentang tes CPNS. Dan kali ini gue pengen ngajakin kalian buat tryout CPNS. Karena tahun 2021 ini tes CPNS-nya mungkin akan diadakan sekitar bulan Agustus ya. Agustus atau paling telat akhir Agustus atau awal-awal September kayak gitu. Dan jadi kalian bisa coba kerjain soal-soalnya dulu. Kalian bisa download soalnya yang ada di kolom deskripsi. Kemudian setelah selesai 90 menit baru kalian lihat kunci jawabannya akan gue sampaikan setelah ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu tentang informasi CPNS yang lainnya, termasuk tips dan trik dan contoh-contoh soalnya, kalian bisa langsung aja masuk ke bagian playlist. Kalian klik playlist, pilih seputar CPNS. Di situ udah lumayan banyak informasi-informasi terkait CPNS yang bisa kalian pelajari. Dan kali ini kita akan mulai tryout yang ke-1. Let's go. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru, kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Nah, sekarang kita mulai ke bagian tes intelijensia umum ya, atau TIU. Buat kalian yang mau melihat yang pembahasan tentang TWK yang nomor 1-35, itu kalian bisa tonton di video sebelumnya. Kita mulai dari nomor 36 ya untuk seksi TIU. Jadi nomor 36 ini kalian lihat eminen sama dengan titik-titik-titik. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, ada tanda sama dengan, artinya itu kalian diminta untuk mencari sinonim atau persamaan kata. Jadi opsinya adalah eminen itu sama dengan A keuntungan, B unggul, C megah, D parlente, E seimbang. Jadi kalau eminen ini sinonimnya adalah unggul. Nomor 37, frontal sama dengan titik-titik. A terbuka, B tegak lurus, C berlawanan, D tinggi, E congkak. Nah, frontal itu kalian mungkin ini lebih gampang ya. Frontal itu kan orang yang blak-blakan kayak gitu. Nah, frontal itu artinya terbuka. Kemudian nomor 38, maju sama dengan A maju, B pembantu, C lahap, D berani, E tangguh. Nah, maju ini bukan maju yang pasti ya. Maju itu sinonimnya adalah C ya, lahap. Jadi kayak orang makan gitu, enak banget. Nah, itu maju. Kemudian nomor 39, pejal, tidak sama. Nah, ini kalian harus hati-hati. Ini bukan tanda sinonim ya, tapi itu mencari antonim atau lawan kata gitu. Nah, jadi nomor 39 ini pejal. Antonimnya adalah A berongga, B kimpal, C pampat, D tetal, E masif. Jadi nomor 39 ini antonim dari pejal itu adalah berongga. Oke. Kemudian nomor 40, konstan itu antonimnya adalah A ajek, B persisten, C labil, D malar, E kekal. Nah, nomor 40 ini C ya. Jadi antonimnya adalah labil. Konstan itu kan sifat sesuatu yang stabil kayak gitu kan. Nah, jadi antonimnya nggak stabil atau labil. Kemudian nomor 41, snobis. Nah, snobis ini mungkin gampang ya. Snobis itu dalam bahasa Inggris kan sombong kan, snobis. Di Indonesiain ya snobis gitu. Nah, snobis atau sombong ini antonimnya apa? A uju, B bongak, C ria, D takabur, E rendah hati. Nah, ini gampang ya. Kalau misalnya sombong itu kan antonimnya berarti rendah hati. Oke, kemudian nomor 42. Nah, 42 ini perbandingan ya. Perbandingan. Jadi nomor 42 ditanyakan visible titik 2 tersembunyi sama dengan titik banding titik. Jadi visible itu kan artinya terlihat ya. Terlihat, tersembunyi itu ya nggak terlihat. Berarti ini antara visible sama tersembunyi itu sifatnya adalah antonim. Ya kan, antonim. Nah, berarti di sini juga kayak gitu. Berarti dari sini yang antonim mana? Penetapan keputusan, bening transparan, absah delegitimasi, langgar surau, jenjang tingkat. Nah, ini ya jawabannya 42 itu C. Absah itu kan berarti sesuai gitu ya, absah atau sudah disahkan gitu. Sedangkan delegitimasi itu artinya tidak disetujui gitu. Kemudian nomor 43, Singapura -2 Changi sama dengan titik banding titik. Nah, ini juga perbandingan. Singapura ini kan nama negara ya. Ini nama negara. Ini tulisan gue jelek banget. Nah, Changi ini kan nama airport.
atau bandar udara. Nah, sekarang kita lihat di sini yang benar itu adalah A, Talavera la Real banding Spanyol. Ini udah jelas enggak ya, karena yang di bagian depannya itu harus nama negara. B, Korea Selatan Incheon. Nah, ini jawabannya ya. Kalau Iran Bebelegi Airport ini enggak. D, Myanmar Beganga enggak. Bofasum Kamerun ini enggak lagi. Oke, kita lanjut nomor 44. Hujan banding dingin sama dengan titik banding titik. Nah, hujan banding dingin kan artinya karena hujan menyebabkan dingin, gitu kan? Nah, di sini kalau berarti hubungannya seperti itu, menyebabkan hujan menyebabkan dingin. Nah, opsinya adalah A, panas menyebabkan dingin, berarti ini enggak. B, api menyebabkan panas. Nah, ini jawabannya ya, 44B. Kemudian hujan menyebabkan panas enggak, api menyebabkan hujan enggak, panas menyebabkan kering enggak juga. Gitu. Berarti 44 jawabannya B. Kemudian nomor 45. Nah, 45 ini deret ya. Jadi deret ini kuncinya adalah yang pertama kalian itu harus lihat hubungannya dengan angka-angka terdekat kayak gitu. Mulai dari satu langkah kayak ini, 12 ke 26, 26 ke 40, 40 ke 54 kayak gitu. Kemudian atau bisa juga kalian ke dua langkah gitu. 12 ke 40, kemudian 40 ke yang kayak gini. Nah, sekarang kita lihat dulu 12 ke 26 itu gimana hubungannya. Berarti kan ini dikurang aja coba. 12 ke 26 itu kan berarti tambah 14 ya di sini ya. Ini tambah 14. Nah, gini juga 26 ke 40 gitu juga tambah 14. Nah, lihat hubungan dari kayak gini berarti tambah 14, berarti di sini adalah 54 tambah 14 berarti ya. Berarti 54 tambah 14. Nah, berarti jawabannya berapa di sini? 68. Gimana jawabannya? 45 itu jawabannya E. Kemudian kita lanjut ke nomor 46. Kayak gitu juga, tapi kalian lihat dulu yang satu langkah. 2 ke 2 itu kan 0, 2 ke 6 4, itu kan nggak bisa. Sekarang coba diloncat ke sini. 2 ke 6 berarti 6 kurang 2 berarti ini tambah 4 ya. Tambah 4. Kemudian 2 ke 7. 2 ke 7 itu tambah 5. Ya kan? Terus coba dari sini 6 ke 10 ini tambah 4. 7 ke 12 tambah 5. Kemudian 10 ke 4 tambah 4. Berarti ini udah kelihatan polanya kan? Nah, berarti kita ulang lagi 12 ke sini berarti kan tambah berapa? Tambah 5. Gitu ya. Berarti 12 tambah 5 jawabannya adalah 17. Kayak gitu. Kemudian nomor 47 kita lihat lagi. 47 kalian coba lihat dulu dari satu-satu dulu. 9 ke 5 berapa? Kurang 4. 5 ke 16 itu ditambah 11. Berarti kan polanya nggak jelas ya. Berarti kita coba loncat 2 kali. Berarti dari 9 ke 16 berarti itu 9 ke 6 berarti itu tambah 7 ya. Nah, ini tambah 7. Kemudian 5 ke 12 berarti ini tambah 7 juga. Berarti hampir kelihatan ya polanya ya. Di sini juga ini tambah 7. Terus 12 ke 19 juga tambah 7 juga. Berarti di sini juga tambah 7. Nah, berarti 23 tambah 7 jawabannya berapa? 30 ya. Jadi jawabannya adalah A. 47A. Kemudian kita lanjut ke nomor 48. Berapakah 66% dari 210? Ini sebenarnya kalian nggak usah langsung kaliin kayak kita 66,67% kali 210, nggak usah kayak gitu. Ini cara paling gampangnya adalah kalian harus tahu 66,67 itu kan sama dengan 2/3 ya. 2/3. Kemudian dikali aja dengan 210. Ini sulit banget. Kemudian sama dengan berapa? Ini kan langsung kita bagi aja nih. Ini berarti 70. Ya kan? Berarti 2 kali 70 berapa? 140. Nah, itu jawabannya E berarti. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 49. Itu 0,239 kuadrat dikurang 1,22 kurang 0,98 dikuadratin. Ini kan kalau secara sekilas kayak agak susah ya. Kalau misalnya kita bayangin ini harus dikuadratin satu-satu kayaknya agak ribet. Nah, ternyata caranya itu gampang banget. Yang ini tuh harus kalian kurangin dulu.
Kalian ulangin dulu. Lebih kurang kayak gini caranya. Jadi yang pertama kalian harus ingat dulu prinsipnya itu adalah A kuadrat kurang B kuadrat itu adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah ini langsung diinin dulu, dikurangin dulu di dalam, jadi 0,239 kuadrat dikurang 1,22 dikurang 0,982 kuadrat. Nah jadi ini setelah dikurangin dapatnya 0,240. Nah keluarnya kan jadi gini, 0,239 kuadrat dikurang 0,240 kuadrat. Nah kalian balik lagi ke prinsip yang di atas, berarti kan ini jadi A nya, ini B nya kan. Nah jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Ya udah, jadi 0,239 ditambah 0,240 dikali 0,239 kurang 0,240. Nah habis itu tinggal kalian jumlahin, dapatnya 0,479 dikali hasilnya ini adalah minus 0,001. 0,01 itu adalah 0,239 dikurang 0,240. Ya udah langsung dikali biasa aja. Caranya ini langsung aja kali, nggak usah pakai koma-koma kayak ini, langsung aja kali 1 kali 479 berarti 479 ya. Kemudian kalian hitung aja berapa digit di belakang koma gitu. Berarti kan di sini 1 2 3 terus di sini 3 juga, berarti 1 2 3 berarti 6, berarti 1 2 3 4 5 6. Ya udah langsung minus 0,000479. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Oke, kemudian yang nomor 50. Nah, kalian langsung aja akar dari 1/64 itu kan berarti kalian akarin satu-satu. Ini tuh akarnya berapa nih? 1, ya kan? 64 itu akarnya berapa? 8 gitu kan. Berarti kan 1/8. Kemudian akar pangkat 3 dari 512/27 berarti gitu juga. Ini satu-satu kalian akar pangkat 3-in. 27 itu kan akar pangkat 3-nya 3. Kemudian 512 itu kan 8. Ya udah, habis itu kalian tinggal ini coret-coret, ya kan, karena bisa dibagi kan, 8 dengan 8, kemudian 1 bagi 3 gitu. Maka jawabannya adalah sepertiga gitu. Kemudian ini nomor 51, 1/43 dikurang 1/45 itu sama dengan X. Kemudian kalau Y nya itu 1/41 kurang 1/47, maka nah ini kan yang ditanyanya sebenarnya X sama Y nya ini kan. X sama Y nya ini hubungannya seperti apa? Besar dari, kurang dari, sama dengan, atau 2X 2Y gitu kan. Nah caranya gampang sebenarnya. Kalian harus ingat dulu prinsipnya kayak gini. Jadi A kurang B, kalau jika A nya lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka A dikurang dengan D, kayak gini ya, ke sini. A kurang D itu lebih besar dari C dikurang dengan B. Kayak kali silang kayak gitu. Nih sekarang coba kita lihat di sini ya. Ini kan 1/41 kayak gini. Jadi yang paling depan, yang bagian sini itu dengan bagian sini, kemudian yang belakangnya di belakang koma dengan yang ini juga yang dibandingin. Jadi antara 1/41 dengan 1/43 kan lebih gede 1/41 kan, ya kan? Berarti di sini ini jadi A, kemudian ini jadi B. Nah kemudian yang di belakangnya 1/45 dengan 1/47 berarti kan 1/45 ini C nya itu lebih besar daripada 1/47 kan, itu jadi D nya. Nah kemudian kayak tadi kalian tinggal kali silangkan, berarti A dikurang B, A dikurang D berarti 1/41 kurang 1/47 ini kan. Kemudian C dikurang B itu ya, 1/43 kurang 1/45. Nah 1/41 dikurang 1/47 ini kan ini Y ya, Y. Nah kemudian 1/43 yang ini dikurang 1/45 itu X. Nah sini X. Nah berarti otomatis jadinya Y sama dengan Y lebih besar daripada X, atau X lebih kecil dari Y. Nah berarti ini jawabannya yang mana? X kecil dari Y, berarti B ya. Begitu. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 52. Yang 52 ini kan soal cerita. Jadi dia bilang ada sebuah drum berbentuk tabung memiliki diameter 70 cm dan tinggi 1 meter. Ini drum ya, 70 cm dan 1 meter. Kemudian drum tersebut berisi minyak dan akan dituang ke dalam kaleng kecil yang berbentuk tabung jari-jari 14, tingginya 25. Mungkin lebih kecil kayak ini mungkin ya. Nah kemudian berapa banyak kaleng kecil yang dibutuhkan? Nah ini sebenarnya kan
ini mau kita tuang ke sini kan. Nah, artinya mau kalau misalnya ditanyanya berapa kali kecil yang dibutuhin, berarti ini langsung dibagi dengan yang kecil. Yang besar dibagi dengan kecil, berarti yang dibaginya yang mana? Volume besar dibagi dengan volume yang kecil. Nah, caranya gimana? Cara ngitung volumenya itu gampang banget. Ngitung volume drum itu adalah pi R kuadrat kali T. Jadi hitung keliling lingkaran dulu. Keliling lingkaran itu kan, keliling alasnya itu kan pi R kuadrat, kemudian dikali tinggi. Udah gitu doang. Dibagi dengan yang kecil. Ini yang kecil ya. Yang kecil, yang besar. Nah, kalian nggak usah masukin angka-angkanya dulu. Langsung dihilangin dulu pi-nya karena di atas dan di bawah sama-sama ada pi, berarti ini tinggal bisa dicoret. Nah, kemudian ini tinggal masukin R sama T-nya. Berarti ini kan 35. R kuadrat ini kan diameter ya. Diameter itu kan berarti panjang sini ke sini. Kalau jari-jari itu kan cuma setengahnya. Berarti makanya di sini jadi 35 kuadrat dikali 100. Ini 100 cm gitu. Karena di 1 meter itu kan 100 cm. Kemudian yang ini dia jari-jarinya 14. Karena kan di sini udah jelas ya 14 gitu. 14 kuadrat dikali dengan 25. Nah, udah ini yang sama 100 bagi 25 itu dapat 4. Ya kan? Nah, habis itu ini bisa kalian coret lagi. 35 itu apa? 5 kali 7 kan? Jadi 35 kuadrat itu sama dengan 5 kuadrat dikali 7 kuadrat. Kayak gitu. Kemudian di bawahnya itu 14 itu kan 2 kuadrat dikali 7 kuadrat. Karena 2 kali 7 kan 14 gitu. Ya udah, ini sama-sama 7 kuadrat bisa dihilangin. Kemudian 2 kuadrat dengan 4 juga bisa dicoret. Ya udah, akhirnya hasilnya adalah 25. Jawabannya Kak. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 53. Sebuah persegi panjang, ya kan? Sebuah persegi panjang memiliki, ini malah jadi kayak gitu ya. Nah gini, sebuah persegi panjang memiliki luas 150. Nah, 150 katanya kan. Kemudian panjang dibanding lebar itu 3:2. Ini panjang, lebarnya 2. Gitu kan. Nah, keliling persegi panjang tersebut berapa? Nah, sekarang kan kita mesti cari dulu berapa sih sebenarnya panjang sama lebarnya kan. Nah, caranya kita bikin dulu kan perbandingannya udah jelas ya, panjang kali lebar itu 3:2 gitu kan. Berarti panjangnya 3n, lebarnya 2n. Gitu. Jadi kita kasih perumpamaan itu kan sesuatunya itu adalah n. Gitu. Jadi panjang kali lebarnya itu 3:2, berarti panjangnya 3n, lebarnya 2n. Nah, kita cari luasnya. Luas karena kita yang diketahui tadi di sini luas kan. Ini kan 150, berarti luas persegi itu kan luasnya panjang kali lebar. Berarti 150 sama dengan 3n dikali 2n. Sama dengan 6n kuadrat. Nah, n-nya ini langsung aja dibagi 160 bagi 6 gitu kan. 160 bagi 6 kan berarti sini 25. Kan 25. Itu n kuadrat. Kalau n berarti akar dari 25 sama dengan 5 cm. Itu n. Ya udah, tinggal dimasukin aja ke sini. Ya kan, sama kayak gini. Jadi panjangnya itu 3n berarti 3 kali 5 15. Lebarnya itu 2 kali n. 2 kali 5 10. Kelilingnya berapa? Nah, tinggal rumus keliling. 2 kali panjang tambah lebar. Jadi panjangnya 15, lebarnya 10. Jadi 15 tambah 10 itu 25 dikali 2 dapatnya 50. Jadi jawabannya adalah C. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 54. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam 6 hari. Jadi 150 batako dalam 6 hari. Ya kan? Kemudian jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari berapa gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kan 6 hari dia kan menghasilkan 1.500. Kalau 15 hari harusnya dia lebih banyak daripada 1.500 kan. Nah, caranya kayak gini. Kayak tadi, kalian bandingin hari dengan hari. 6 banding 15 sama dengan 1.500 batako. Ini batakonya, berarti kan 6 hari itu 15. 6 hari itu 1.500 batako. Nah, 15 kalau 15 hari itu berapa? Ya udah, ini tinggal kali silang. Gitu kan. Jadi X-nya itu, jadi X ini kan sebenarnya kayak gini kan. 6X sama dengan 1.500. Ini sorry, tulisannya agak jelek. Kali 15.
kayak gitu ya. Berarti kalau X-nya berarti kan tinggal dibagi aja ke sini. X sama dengan 1500 dikali 15 dibagi 6. Dapatnya 3750. Jadi untuk 15 hari itu dia menghasilkan 3750. Jadi lebih gede daripada 1500 ya. Karena jumlah harinya lebih banyak. Jadi jawabannya itu adalah C. Nah, kemudian soal yang selanjutnya nomor 55, katanya dengan mengendari sepeda motor si Aji ini berangkat dari kota A ke B. Nah, ini nih yang suka bikin bingung dan bikin kita kayak pusing sendiri gitu. Jadi ada orang berangkat dari A sama B namanya si Aji, berangkatnya mulai 7.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada saat yang sama, jadi jam 7.30 juga, si Hendy berangkat dengan mobil dari B ke A dengan kecepatan 75 km. Nah, bila jarak keduanya 450 kilo, itu berapa mereka akan bertemu pada jam berapa gitu. Nah, langsung aja. Jadi yang pertama, kalian harus tahu dulu waktu berpapasannya itu adalah jarak kota dibagi dengan jumlah kecepatan. Jadi jumlah kecepatan mereka berdua ya, karena mereka kan dua orang itu, satunya berangkat dari kota A, satunya berangkat dari kota B. Dengan jaraknya itu total 450 kilo. Nah, kapan mereka ketemu? Mereka ketemunya itu pada saat jumlah jaraknya itu dibagi dengan jumlah kecepatan mereka. Nah, ini kan jumlah jaraknya yang 450, ya kan? Terus dia punya kecepatan rata-ratanya itu si Ajinya 60, kemudian si Hendy-nya 75. Ya udah, tinggal dijumlahin aja 60 tambah 75 berapa? 135. Lalu 450 jaraknya dibagi dengan 135, dapat 3/3 jam. 3/3 jam itu kan sama dengan 3 jam. 3 jam sepertiga dari 60 menit berarti berapa? Berarti 20 menit. Terus 3 jam 20 menit. Ya udah, tinggal kalian tambahin jam mereka berangkat jam 7.30 ditambah dengan 3 jam 20 menit. Ya udah, 7.30 tambah 3 jam 20 menit dapatnya 10.50. Sini ya, 10.50. Nih, jawabannya E. Itu ya. Sorry, ini agak berantakan. Kita lanjut ke nomor 56. Nah, 56 ini dia sebenarnya menguji tentang ini silogisme ya. Silogisme atau kayak kita melogikan sesuatu. 56 ini contohnya. Semua sepeda itu memiliki lampu. Semua sepeda memiliki lampu. Kemudian sebagian lampu berwarna merah. Ya kan? Nah, berarti ini semua sepeda memiliki lampu, berarti ini kan tinggal dibagi dua aja bagian lampunya ini. Jadi katanya sebagian lampu berwarna merah, berarti ini merah, bukan merah. Ya kan? Lampunya ada yang warna merah sama ada yang bukan merah. Nah, berarti kalian harus lihat di sini, berarti ada sepeda yang tidak memiliki warna merah. Coba lihat di sini, berarti sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah, ya kan? Terus ada lagi, kalau semua sepeda memiliki lampu merah kan nggak mungkin. Lampu itu kan warnanya nggak cuma merah gitu, sebagian, ya kan? Nah, kalau nomor B kan tidak semua lampu sepeda berwarna merah nih, enggak. Lampu merah sebagian perlengkapan semua sepeda enggak juga, berarti jawabannya itu D. Sebagian sepeda memiliki lampu berwarna merah gitu. Kalau E jelas-jelas salah gitu, karena katanya tidak ada sepeda yang berlampu selain merah. Itu kan artinya merah semua, kan udah jelas-jelas salah. Nah, kemudian nomor 57, semua mahasiswa yang belajar pasti lulus ujian. Kemudian sebagian mahasiswa yang lulus ujian ternyata tidak belajar. Ya, kalian harus ingat bahwa katanya di sini kan semua mahasiswa ya. Semua mahasiswa itu pasti ujian, pasti lulus. Semua mahasiswa yang belajar pasti lulus. Ternyata ada juga sebagian yang lulus itu ternyata dia tidak belajar. Nah, kalian harus lihat yang paling logisnya itu adalah, coba lihat, semua mahasiswa belajar itu jelas-jelas enggak ya. Kemudian semua mahasiswa belajar dan lulus ujian itu enggak. Kemudian nomor C, sebagian mahasiswa belajar dan lulus ujian. Nah, ini yang benar. Kalau misalnya kalian bilang semua, itu ternyata sebagian mahasiswa itu ada yang nggak belajar gitu. Nah, sementara kalau C itu benar karena sebagian mahasiswa itu belajar dan dia lulus ujian. Sebagiannya lagi nggak belajar tapi dia lulus juga gitu. Nah, kalau yang D karena ada kata-kata semua gitu juga salah.
Nah, nomor E, sebagian mahasiswa yang tidak lulus ujian ternyata belajar. Ini enggak juga. Semua ban itu terbuat dari karet. Kemudian semua karet itu pasti elastis dan sebagian karet itu berwarna hitam. Nah, berarti kalian nggak bisa gunakan yang ada kata semua. Jadi gini, semua ban elastis dan berwarna hitam berarti otomatis enggak. Kemudian semua ban berwarna hitam enggak juga, karena kan ada kata sebagian. Kemudian yang C juga semua juga enggak. Yang nomor D itu sebagian. Nah, sebagian. Yang E ada semua. Ini salah juga. Berarti jawabannya itu D. Begitu. Lihat di situ aja. Karena di atas sudah ada kata-kata sebagian. Kemudian nomor 59, inverse dari pernyataan jika harga minyak naik, maka harga nasi padang naik. Gitu. Nah, inverse itu adalah kayak kebalikannya itu. Kebalikan dari kalimatnya itu tadi. Nah, kalau misalnya kita mau menginverse itu tinggal kita cari kebalikan dari kata-kata yang atau kalimat yang disebutin tadi. Berarti kan jika harga minyak naik, kalau kebalikannya berarti kan jika harga minyak tidak naik kan. Kemudian maka harga nasi padang naik. Nah, kebalikannya adalah maka harga nasi padang tidak naik. Nah, jawabannya itu ya udah, kalian tinggal lihat aja di sini, jika harga minyak tidak naik, maka harga nasi padang tidak naik. C, gitu ya. Ini kan tidak naik. Ini harus hati-hati karena kata-katanya mirip-mirip semua. Ini tidak naik. Nah, kalau di sini dia cuma satu ini aja, yang A, yang B naik semua. Kemudian yang nomor D tidak naik, di bawahnya ini kebalikannya, dia ngebalikin, ini jelas salah ya. Kalau inverse itu enggak, kalimatnya tetap kayak gini, jadi nggak bisa nasi padangnya di depan tapi minyaknya tetap di depan. Yang E nya itu harga minyak naik maka harga nasi padang tidak naik. Nah, ini kan cuma di belakangnya aja yang tidak naik kayak gitu. Itu yang buat inverse tuh, kalian ingat aja struktur kalimatnya sama, tinggal ditambahin dengan kata tidak aja. Oke, sekarang kita lanjut nomor 60. Nah, nomor 60 ini katanya luas kebun Pak Soleh sama dengan luas kebun Pak Anton. Jadi dua kebun nih luasnya sama. Nah, luas kebun Pak Soleh ini lebih sempit daripada luas kebun Pak Kino. Jadi ada perbandingan gitu. Kemudian Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Nah, ini kan kita kayak agak belibet kan, tapi ternyata caranya gampang banget. Kalian tinggal cari kayak bikin si A, B lebih besar dari C kayak gitu. Cuman kayak gitu aja. Nah, lengkapnya kayak gini. Pak Soleh sama dengan Pak Anton. Ini kan dia tulis bilang sama kan, berarti taruh di sini. Pak Soleh sama dengan Pak Anton. Kemudian Pak Soleh lebih sempit daripada Pak Kino. Soleh lebih kecil daripada Pak Kino. Kemudian Pak Ahmad adalah saudara sepupu Pak Kino yang memiliki luas kebun lebih sempit daripada Pak Anton. Berarti kan Ahmad ini lebih sempit daripada Anton kan? Ahmad kecil daripada Pak Anton. Nah, berarti kan cara ngurutinnya gimana? Berarti kalian lihat yang paling kecil, yang paling kiri. Berarti kan gini, Pak Ahmad, ya kan, Pak Ahmad, habis itu Pak Anton, di bawah setelah Pak Anton, Pak Anton ini sama dengan Pak Soleh, ya kan? Pak Ahmad kecil dari Pak Anton, sama dengan Pak Antonnya sama dengan Pak Soleh, dan Pak Solehnya lebih kecil daripada Pak Kino, kayak gitu. Jadi urutannya dari yang paling luas, berarti yang paling luas kan dari Pak Kino, berarti kan tinggal dibalik aja, Pak Kino lebih besar daripada Pak Soleh, sama dengan Pak Anton sama dengan Pak Ahmad, gitu. Jadi Pak Anton, Pak Kino dulu, kemudian Pak Soleh, Pak Anton, Pak Ahmad. Jadi jawabannya itu D. Gitu. Nah, nomor 61 ini sama aja dengan yang nomor 60, tapi ini perbandingan tinggi badan. Jadi si Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Sinta sama tingginya dengan Dani, tetapi kalah tinggi dibanding Yeni. Sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, tetapi tinggi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi yang lebih tinggi dibanding Dian. Yang paling pendek siapa? Nah, ini jangan pusing dulu, kalian tinggal gunakan kayak perbandingan tadi. Ya kan, nomor 61 ini Dian agak kurang tinggi dibandingkan Dani. Berarti kan si Dian ini lebih kecil daripada Dani. Kemudian Sinta sama tingginya dengan Dani. Sinta disamain dengan Dani, gitu, sama dengan Dani. Kemudian tetapi kalah tinggi dibandingkan Yeni.
Berarti si Sinta kalah tinggi dengan Yeni, berarti Sinta lebih kecil daripada Yeni atau Yeni lebih besar dari Sinta, kayak gitu. Kemudian sedangkan Yeni lebih tinggi daripada Dani, berarti Yeni besar dari Dani, gitu. Kemudian katanya yang lagi, tetapi badan Yeni lebih rendah dibandingkan Susi, berarti si Susi lebih tinggi. Jadi Yeni lebih kecil daripada Susi atau Susi lebih besar daripada Yeni. Kemudian Susi yang lebih tinggi dibandingkan Dian. Jadi Susi lebih besar daripada Dian. Nah, tinggal kalian urutin dari yang paling besar. Kalian coba lihat yang bagian sini. Susi lebih besar daripada Yeni. Kemudian Yeninya lebih besar daripada Dani. Ya kan, sini. Dengan awal dulu, Susi lebih besar daripada Yeni. Kemudian Yeninya lebih besar daripada Dani. Daninya lebih besar daripada Dian kan? Ini kan? Ternyata si Sinta lebih kecil daripada Yeni. Sinta lebih kecil daripada Yeni gitu. Jadi Dani dan Yeni ini, Dani dan Sinta itu sama kan di sini kan. Nah, lebih besar daripada Dian. Jadi yang paling pendek itu adalah si Dian. Gitu ya. 61 itu jawabannya C. Nah, ke nomor 62. Di sebuah pasar, harga daging lokal itu lebih mahal daripada harga beras. Harga beras lebih mahal daripada harga sayur-sayur dan daging impor adalah yang paling mahal. Jika demikian dapat disimpulkan nih sama aja. Ini kayak bikin kayak tadi lagi. Kalian mulai dari yang atas dulu. Harga daging lokal itu lebih mahal daripada harga beras. Lebih mahal daripada harga beras. Berarti besar dari harga beras. Kemudian harga beras lebih mahal dari harga sayur. Harga beras besar daripada sayur. Kemudian daging impor adalah yang paling mahal. Daging impor paling mahal. Nah, kemudian baru kalian urutin dari yang paling tinggi, berarti yang paling kanan itu paling tinggi ya. Harga impor lebih besar daripada harga daging lokal. Ya kan? Sini. Kemudian harga daging lokal lebih besar daripada beras. Sini, ya kan? Kemudian harga beras itu lebih besar daripada sayur mayur. Sini. Gitu, berarti yang paling murah kan sayur mayur. Dari pilihan ini coba kita lihat. Sayur-sayur mayur lebih mahal dari daging, ini salah. Kemudian daging lokal lebih mahal daripada daging, coba lihat. Daging lokal lebih mahal daripada daging impor, ini salah juga. Nomor C-nya daging impor lebih mahal daripada daging lokal, ini benar berarti jawabannya C. Beras lebih mahal daripada daging impor, enggak. Sayur mayur lebih mahal daripada daging impor, enggak juga. Jawabannya C ya. Kemudian kita lanjut nomor 63. Ini katanya ada 5 mahasiswa A, B, C, D, E yang mengikuti seminar. A dan D berasal dari fakultas yang sama, serta D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, jadi ini kayak bikin kombinasi gitu ya. Kayak bikin kombinasi ini kalian nggak usah bingung karena ini cuma 5 orang. Nah, caranya yang paling gampang itu adalah kalian bikin dulu urutannya kayak gini. Jadi ada 5 mahasiswa A, B, C, D, E. Kemudian mahasiswa yang berasal dari fakultas yang sama tidak boleh duduk berdekatan. Gitu. Jadi kan di sini udah jelas katanya A sama D fakultasnya sama, ya kan? Kemudian D dan E juga berasal dari fakultas yang sama. Berarti kan kalau A dan D itu dari fakultas yang sama, otomatis D dan E itu satu fakultas dengan A kan, kayak gitu. Nah, coba lihat di sini, berarti di sini ADE itu fakultasnya sama. Itu berarti artinya tidak saling berdekatan. Ini kata kunci yang harus kalian lihat dulu ya. Jadi A sama D sama E itu berasal dari fakultas yang sama, sehingga dia tidak boleh duduk berdekatan. Sementara yang lain sisanya adalah si B dan C itu dari fakultas lain gitu, sehingga dia bisa berdekatan dengan mau si A atau si D sama si E. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal lihat pilihan ini aja. Berarti yang jelas kalau misalnya si ketemu A, D, dan E itu berdekatan, itu otomatis salah. Nah, ini kan A sama D salah, berdekatan kan, ini salah berarti. Kemudian coba lihat nih A, B, C, D, E. Coba lihat nih D, E kan, ini salah juga, nggak berdekatan. Kemudian E, C, D, A, B, ini D, A, ini salah juga, ya kan. Kemudian D, C, A, E, B, ini berdekatan nih, A sama E, salah juga. Nah, kalau yang ini D, C, A, B, E, ini yang benar ya.
yang benar. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah gambar. Nah, gambar ini sebenarnya lumayan gampang sih sebenarnya. Yang penting kalian bisa memvisualisasikan. Jadi kayak gini, ini kan kalian ditanyain setelah gambar yang ketiga ini kira-kira bentuknya kayak gimana gitu. Nah, ini kalian harus lihat polanya. Yang pertama coba kita lihat di sini. Ini kan dia miringnya ke sana, miring ke kanan gitu kan. Terus jumlahnya ada 3. Geriginya inilah 1, 2, 3. Kemudian di gambar kedua dia miringnya tuh ke kiri. Geriginya jadi berapa? 1, 2, 3, 4. Yang di gambar ketiga dia miring ke kanan lagi. Geriginya jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 5. Terus ternyata pas dia gambar keempat harusnya kemana? Dia berarti miring ke kiri lagi harusnya kan? Tapi geriginya jadi 6. Ya udah kalian lihat aja di sini. Berarti jawabannya itu ada yang mana? Yang C ya. Coba lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jawabannya C. Kemudian nomor 65. Carilah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya. Nah, sekarang coba kita lihat polanya di sini. Ini kan di gambar yang ketiga ini kan rata-rata dia kotaknya putih semua kan. Ini putih juga. Maksudnya ini yang bulat-bulatnya ini. Kemudian ini juga putih. Di gambar ketiga, otomatis kalau yang di bagian bawah itu juga gambar yang gambar apa nih? Yang kayak gambar bunga ini itu harusnya warna putih juga, bukan warna abu-abu. Otomatis yang A ini nggak bisa, yang nomor E juga nggak bisa. Nah, kemudian coba kalian lihat gambar yang hitam ini. Yang hitam ini selalu posisinya di sini ya, di bagian atas tengah. Ini juga bulatnya di bagian atas tengah. Nah, coba lihat di sini berarti yang B, C, D, B, C, D itu sama-sama semua jawabannya. Yang untuk yang hitam ini udah benar. Kemudian kalian lihat yang abu-abu ini perputarannya kayak gimana. Ini kan kalau misalnya kita lihat, ini kan dia berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat kan. Ya kan? Coba lihat diputar sini, ketika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam jadi kayak gini. Terus diputar lagi 90 derajat jadi kayak gini. Gitu kan? Kemudian begitu juga yang ini. Nah, tentunya untuk yang gambar yang nomor 3 ini, kalian juga harus putar ini jadi 90 derajat, berarti hasilnya kayak yang gambar ini. Kemudian yang gambar 2 ini coba diputar lagi 90 derajat. Jadinya yang mana? Jadi yang ini ya, yang C. Kayak gitu. Nah, itu yang untuk pembahasan yang soal TIU. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ada yang bingung, kalian langsung aja komen di bawah. Dan untuk sesi yang TKP kalian bisa tonton di video selanjutnya, karena ini mungkin sesinya karena kelamaan, jadi bagusnya di video yang terpisah. Oke, kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share, dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.